Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi pada kali ini saya akan mengerjakan tugas yang berupa tutorial Sweetcast dalam JavaScript. Oke, sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum Sweetcast dalam JavaScript itu apa? Oke, jadi Sweetcast dalam JavaScript itu adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai yang diberikan. Nah, jadi ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan berdasarkan nilai yang berbeda dan menjalankan kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di dalam body. Kita tambahkan script dulu, script. Nah, jadi cons nilai, parse in prompt, masukkan nilai Anda. Nah, jadi kalian tahu nggak apa itu parse in prompt? Oke, jadi parse in prompt itu adalah fungsi dua fitur yang sering digunakan dalam JavaScript untuk interaksi dengan pengguna. Nah, jadi parse in itu adalah fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk mengubah string menjadi bilangan bulat. Fungsi ini mengambil string sebagai argumen dan mengembalikan bilangan bulat yang dari string tersebut. Bilangan bulat yang diperoleh dari string tersebut. Oke, jadi kalau yang prompt itu juga fungsi bawaan dari JavaScript yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog kepada pengguna untuk memasukkan input. Fungsi ini mengambil satu argumen, yaitu pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna, dan mengembalikan string yang diperoleh dari input pengguna. Nah, jadi gitu guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Let's go. Lihat hasil titik koma. Nah, kita masuk ke Sweetcast. Sweetcast. Buka kurung. True. Buka kurung kurawa. Lalu enter. Nah, baru kita masukkan cast. Nilai lebih besar sama dengan berapa ya? Mau berapa nih? Kita pilih 100 saja ya. 100. Oke. Lalu ini. Nah, setelah itu hasilnya. Hasil nilai A. Nah, kita masuk ke dalam Sweetcast. Nah, Sweetcast ini adalah statement Sweetcast. Ini adalah pernyataan yang memulai struktur Sweetcast. Pernyataan ini mengambil nilai yang akan dibandingkan dengan setiap case. Nah, ini nih 100 nih, nanti akan dibandingkan. Oke. Case ini. Nah, lalu case ini adalah bagian di mana kita menentukan nilai-nilai yang ingin kita bandingkan dengan nilai dalam pernyataan switch. Jika nilai dalam pernyataan switch cocok dengan nilai case,
maka blok kode di bawah case tersebut akan dieksekusi. Oke, kita lanjut ngodingnya, kita ketik lagi. Let's go. Oh, ini di sini di enter dulu. Enggak dong. Ini dihapus saja. Oke, kita bikin 5 suitcase ya. 5 apa 4, kita lihat lah. Oke. Nah, kita ini copy paste aja biar nggak lama. Let's go. Nah, ini kita ganti jadi 90. Nah, ini kita ganti jadi B. Begitu. Ini juga kita paste lagi. Bukan dong. Ini dia. Nah, kita copy lagi. Nah, terus paste. Nah, tadi kan 90, sekarang kita ganti 80. Dan ini kita ganti C. Oke, kita paste lagi. Ini kita ganti 70. Dan ini kita ganti D. Oke, 70, ya kan? Terus lalu kita tambahkan default. Default titik 2 enter hash, terus enter dong, enter hasil sama dengan tanda kutip 2, terus kita kasih ini nilai tidak valid. Kita kasih penutup titik koma. Nah, oke, lalu kita kasih alert. Hasil titik 2 ditambah plus hasil lagi. Oke, dan ini kita kasih penutup titik koma. Oke. Nah, tadi kan switch case udah ya. Lalu ada tambahan lagi nih, break. Kalian tahu nggak break itu apa? Nah, jadi break ini nih, ada berapa break sini? Ada 4. Oke. Nih break 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi break ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menghentikan eksekusi switch, menghentikan eksekusi switch case setelah blok kode yang sesuai dengan nilai yang ditemukan. Nah, jika break ini tidak ditulis, maka eksekusi akan melanjutkan ke case berikutnya tanpa memeriksa nilainya. Jadi begitu. Nah, lalu setelah break ada default tadi nih, default. Nah, default ini bagian opsional yang digunakan ketika tidak ada case yang cocok dengan nilai dalam pernyataan switch. Nah, jadi begitu. Jika tidak ada yang cocok, maka ini akan digunakan defaultnya. Nah, jika tidak ada case yang cocok, blok kode di dalam default akan dieksekusi. Nah, begitu. Dengan menggunakan switch case, kita dapat membuat keputusan berdasarkan nilai yang berbeda dan menghindari menggunakan banyak pernyataan if-else yang panjang dan berulang-ulang. Dan ini memberikan cara yang lebih efisien dan terstruktur untuk mengendalikan alur program berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, jadi begitu guys. Oke,
Kalian mau lihat hasilnya gimana? Ini di atasnya. Open with live server. Tada. Nah, ini masukkan nilai Anda. Masukkan 100. Tadi coba 100 nilainya apa jawabannya? Oke. Hasil. Oke. Oh, bukan dong. Ini tanda kutipnya kita kasih di sini. Di sini. Harusnya jawabannya bukan hasil tadi. Salah. Nah, begini baru. Nah, kita lihat jawabannya. 100. Nilai A, benar. Hasil nilai A. Nah, tadi kan jawabannya hasil karena ini tanda kutipnya masih di sini, masih di setelah hasil yang ini nih. Maka tadi saya pindahin ke sini. Jadi jawabannya hasil yang ada di sini nih. Nilai A. Misalnya di atas 100 jawabannya jadi nilai A. Kalau jawabannya kalau kita nulis di bawah 100 misalnya 98, maka dia akan terjawab nilai B karena dia di atas 90. Jadi jawabannya nilai B. Nah, kita tulis ya. Misal 90 kita open live server. Oke. 90. Pasti B. Nah, nilai B. Oke. Misalkan kalau kita kasih nilai 87. Kita lihat hasilnya nilai C. Nah, begitu guys. Jadi misalkan kita kasih 99. Hasilnya nilainya B. Nah, kalau kalian mau ngasih 1000, apa sih? A juga karena dia di atas 100. Oke? Jadi begitu guys video kali ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.